Peringatan konten. Cerita ini menyentuh tema penghinaan, pemecatan, dan tekanan psikologis di lingkungan kerja. Jika topik ini sensitif bagi Anda, harap hati-hati membaca. Dia tertawa dengan suara yang penuhi ketidakpedulian. Gelas kristal berdenting saat ia mengetuknya dengan sendok. Sebuah bunyi kecil yang padam di ruang makan kami, seperti penegasan. Dia bahkan tidak bekerja, kan? Siapa yang akan mempekerjakannya? Kata salah satu dari mereka, tertawa lagi. James, suamiku, ikut tertawa. Matanya menyipit karena puas. Di sekeliling meja, para pria yang menganggap diri mereka paling tahu tentang dunia menatapku sebagai objek hiburan. Mereka tidak tahu apa yang ada di belakang nama itu. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan yang disebut mereka penaikan sekeranjang lelucon itu, yang produk dan strategi yang mereka puji-puji di pesta klien, adalah lahir dari ide-ide yang pernah kusebutkan di meja makan kecil kami, di apartemen studio sebelum kami menanggung gaji pertama. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah pendiri yang menandatangani setiap kontrak penting, yang menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk memastikan payroll berjalan, dan yang memutuskan strategi ekspansi ketika mereka masih merancang presentasi PowerPoint pada akhir pekan. Aku duduk di sana, membuat kopi dalam cangkir yang sudah dingin, dan menahan amarah yang bukan semata untuk diriku sendiri. Amarahku datang atas suara-suara yang menertawakan bukan hanya pekerjaanku, tapi juga mereka yang setiap hari menanggung tekanan dari pimpinan yang menganggap hinaan sebagai hiburan. Itu bukan hanya tentang harga diri, itu tentang keadilan untuk orang-orang yang bekerja di bawah bayang-bayang mereka. Namun aku bertindak bukan dalam gelombang impulsif. Aku sudah menunggu momen ini. Bukan untuk balas dendam tanpa arah, tetapi untuk menegakkan batasan yang selama ini dilanggar. Batasan hukum, etika, martabat. Aku akan membuat keputusan yang berlandaskan bukti, bukan emosi yang memelupas. Mereka harus tahu, bukan hanya dengan kata-kata, bahwa tindakan mereka punya konsekuensi nyata. Jika Anda suka cerita tentang perempuan yang mengambil kembali kendali dan strategi di baliknya, subscribe-kan untuk cerita serupa. Saya akan membagikan langkah demi langkah emosionalnya, bukan manual untuk tindakan ilegal. Aku membangun perusahaan ini sejak aku keluar dari universitas 12 tahun yang lalu. Awalnya hanya ide yang kutulis pada kertas ramen stain di meja dapur. Langkah demi langkah, dari klien kecil sampai kesepakatan besar, aku memegang kendali. Namun dari luar, hidupku tampak biasa. Aku memilih untuk menjaga identitas pendiri seterang layang itu tersembunyi, sebagian karena keselamatan, sebagian karena aku ingin melakukan pekerjaanku tanpa gangguan publisitas yang sering mengundang tekanan dan ekspektasi yang mengaburkan keputusan bisnis. Dalam pernikahan, aku memilih peran yang adem ayem di depan umum, istri yang mendukung, bukan bos yang mengatur. Pilihan itu bukan tanpa pengorbanan. James punya ambisi yang tak ingin kusangkal. Ketika ia memasuki perusahaan sebagai VP operasi, aku mengizinkannya. Kami berdua percaya bahwa kolaborasi akan menguatkan. Tetapi sesuatu berubah. Dalam beberapa tahun, kekuasaan membuatnya keras. Bukan hanya keras terhadap pesaing, melainkan kepada orang-orang di sekitarnya. Staf yang melaporkan masalah, manajer wanita yang berusaha meningkatkan proses, koordinator yang berusaha menyelesaikan konflik antar tim. Aku melihat pola, pelecehan mikro yang berulang, penghinaan terselubung dalam lelucon, keputusan operasional yang mengorbankan etika demi efisiensi. Yang paling menyakitkan, itu juga diterapkan di rumah. Ia mengulang hal-hal yang sama di meja makan, di depan teman-temannya, seolah-olah menghina istrinya sah dan lucu. Ada satu malam yang menjadi titik balik. Setelah pesta di rumah kami, pesta yang dia undang dengan rekan-rekannya sebagai evening of networking, salah satu tamu mengejek kemampuan kerjaku di depan semua orang. Mereka menertawakan gagasanku yang dulu memperlihatkan visi produk kami. James ikut tertawa. Aku menatap cincinnya berkilau di bawah lampu gantung, lalu menatap wajah-wajah yang menertawakanku. Di sana, di tengah gelak tawa, aku melihat wajah-wajah karyawan kami di memori. Orang-orang yang tak lagi berani bersuara, junior yang ditertawakan, manajer yang dibungkam. Aku memutuskan saat itu juga, tidak boleh ada lagi ruang bagi perlakuan seperti ini. Keputusan untuk bertindak bukan spontan. Sejak akhir pesta itu, aku mulai menata strategi. Strategi yang panjang, sabar, legal. Aku tahu satu-satunya jalan yang aman bukanlah pembalasan yang terburu-buru, melainkan membangun kasus yang tak terbantahkan. Dokumen, saksi, catatan internal, dan dukungan dewan. Aku perlu memastikan bahwa tindakan yang kuambil tidak hanya berdampak sesaat, tapi memulihkan organisasi, memberi tempat bagi korban, dan menerapkan mekanisme pencegahan agar kebiasaan seperti ini tidak berulang.
Pertama, aku tidak beroperasi sendirian. Sarah adalah orang pertama yang kuajak berbicara dalam bisik-bisik dan pertemuan rahasia. Aku tidak bisa menaruh beban ini pada satu orang. Aku membutuhkan seorang sekutu yang bisa membaca hukum korporat dan memahami nuansa operasional. Sarah datang, bekas kepala kepatuhan yang ku-hire dulu sebagai konsultan. Cerdas, tenang, dan tak gampang terkesan. Ia memahami bahwa apa yang kubutuhkan bukan teori moral, melainkan bukti yang dapat digunakan di hadapan dewan dan pengadilan jika perlu. Bersama Sarah, kami merancang kerangka tindakan yang bertumpu pada 3 pilar: pengumpulan bukti secara sah, perlindungan bagi karyawan yang menjadi korban, dan dukungan institusional dari dewan dan penasihat hukum eksternal. Aku menegaskan pada dirinya bahwa semua langkah harus memiliki rantai akuntabilitas yang jelas. Audit forensik yang diserahkan ke firma independen, dokumentasi notaris untuk setiap pernyataan, dan keterlibatan penasihat hukum korporat yang kami percayai. Kami tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tidak ada peretasan, tidak ada menyusup ke server yang bukan wewenang kami secara ilegal, tidak ada manipulasi dokumen. Segala bukti yang kami kumpulkan harus berasal dari sumber yang dapat dibawa ke sidang jika itu akhirnya diperlukan. Misalnya, pengaduan resmi dari karyawan, email korporat yang digunakan untuk komunikasi terkait keputusan, catatan rapat, dan rekaman kamera CCTV yang dimiliki dan dioperasikan sesuai kebijakan perusahaan. Semua melalui saluran resmi dan prosedur internal. Sarah memastikan bahwa setiap langkah Holden, maaf, aku tidak menyebutkan nama palsu, yang kuambil dapat dipertanggungjawabkan. Bagian dari rencana itu adalah menilai kultur internal dari sudut pandang orang yang baru. Kami perlu bukti mikroagresi yang mungkin tidak terekam dalam laporan formal. Kebanyakan korban takut untuk melapor. Mereka mengalami punishing culture yang membuat mereka menjaga jarak. Untuk itu, Angela Martinez lahir sebagai persona yang kukembangkan bersama tim HR dan Sarah. Angela adalah kandidat fiksi di atas kertas, namun dioperasikan sebagai kandidat nyata yang melewati proses rekrutmen yang sah. Ia masuk melalui kanal yang biasa, lowongan pekerjaan yang dipublikasikan, wawancara dengan hiring manager. Tujuan Angela bukan menipu untuk keuntungan pribadi, ia adalah alat untuk mengungkap pola perilaku yang mungkin tidak terlihat dalam laporan resmi. Aku menulis CV yang masuk akal. Angela memiliki latar belakang operasi yang solid, pengalaman manajerial menengah, dan referensi yang diverifikasi melalui proses normal. Semua administrasi dihimpun secara legal dengan persetujuan dewan untuk melakukan asesmen budaya secara rahasia karena kami tahu dampak terbukanya soal ini bisa menimbulkan kekhawatiran. Peterson datang sebagai perekrutan lain, lebih tepatnya sebagai konsultan yang dipekerjakan untuk program penguatan proses operasional. Ia adalah orang yang nantinya akan memberi kami akses mata dalam tim James, tetapi dipekerjakan secara resmi oleh perusahaan untuk tujuan audit kultural dan peningkatan efisiensi. Peterson menandatangani kontrak yang jelas, diberi tugas yang sah. Semua langkah ini dikonsultasikan dengan tim legal sehingga tidak menempatkan perusahaan pada risiko hukum. Selama bulan-bulan berikutnya, rutinitas rumah tangga kami menjadi panggung untuk observasi. James seperti biasanya sering membawa pekerjaan pulang. Ia membanggakan keputusan operasionalnya kepada teman-teman di rumah kami, mengulang cerita-cerita humor tentang pegawai yang dianggap tidak kompeten. Kadang ketika ia tidak melihatku, aku menyimpan catatan pribadi, ringkasan lelucon-leluconnya, nama yang disebut, email yang entah bagaimana ia baca dengan santai di iPad-nya. Aku mengumpulkan semuanya sebagai peta, bukan senjata. Secara paralel, Sarah dan tim memproses dokumen yang relevan, laporan HR, exit interview, kebijakan internal yang tak dipatuhi, dan sejarah keluhan yang tidak ditindaklanjuti. Firma audit independen diperintahkan untuk meninjau pengelolaan akses dan kebijakan internal, bukan untuk mencari bukti dengan cara ilegal, melainkan untuk memastikan kepatuhan prosedural. Mereka memberi kami analisis kedalaman tentang pola keputusan yang tampak membentuk kultur yang memungkinkan mikroagresi dan pelecehan tersembunyi. Semua itu direkam dengan timestamp dan laporan resmi. Ada momen-momen kecil yang menggerakkan batinku. Seorang manajer muda yang dulu memimpiku waktu tim itu kecil mengajukan pengaduan internal tentang komentar yang meremehkan selama rapat bulanan. Laporan itu ditutup dengan tidak cukup bukti. Aku ingat namanya dan aku menghubunginya secara pribadi dalam batas yang aman dan profesional. Ia tidak siap tampil sebagai saksi publik, tapi ia memberi pernyataan tertulis yang ditandatangani, menyebutkan contoh-contoh yang dirasakan dan efeknya terhadap kesejahteraan tim. Pernyataan-pernyataan seperti itu menjadi blok bangunan penting. Mereka bukanlah bukti dramatis yang bisa menghebohkan media, tapi mereka adalah korelasi kebiasaan yang memberi gambaran tentang sistem yang bermasalah. Sementara itu, aku menjalani serangkaian wawancara sebagai Angela.
Aku belajar berbicara tanpa memakai kata-kata yang mengungkapkan identitasku. Aku menahan nada yang bisa memberi petunjuk. Dalam pertemuan-pertemuan itu, aku mengalami mikroagresi yang halus tapi berulang, interupsi, merendahkan ide di depan rekan lain, dan komentar tentang kesiapan perempuan untuk memimpin tim besar. Ada perbedaan cara mereka menyambut ide-ide laki-laki dan perempuan, bukan lewat perintah tegas, melainkan lewat cara mereka menyampaikan feedback yang menurunkan. Aku mencatat semuanya. Beberapa kali aku menatap James yang duduk di kursinya dengan senyum yang sama saat mengejekku di meja makan, dan aku merasakan pusing yang berbeda, bukan rasa sakit yang melumpuhkan, tapi fokus yang tajam. Peterson memberi sinjal kecil selama rapat internal yang tak mencolok di permukaan, tetapi bermakna bagi kami. Ia melaporkan pola-pola ketidakadilan kecil yang ia lihat, promosi yang tidak transparan, catatan kinerja yang tidak sinkron dengan umpan balik, dan pilihan orang yang sering dipengaruhi oleh hubungan pribadi, bukan meritokrasi. Semua itu dikumpulkan dengan hati-hati dalam sebuah laporan untuk Dewan. Sarah menyusun kerangka peringatan. Kami ingin Dewan mengetahui bahwa masalahnya bukan sekedar pria yang kasar di rumah, tetapi sistem internal yang membiarkan perlakuan itu mengakar. Ada juga dampak personal yang harus aku hadapi. Aku tidak bisa menutup ranah emosional. Malam-malam kadang aku bermimpi tentang hari-hari awal perusahaan, tentang ayah yang mengajarkan nilai kerja keras di garasi rumahnya, tentang koin receh yang kami tabung untuk acara kantor kecil, tentang rencana besar yang kami bicarakan di tengah hujan. Ingatan itu memberi energiku, energi untuk tidak menyerah pada kemarahan murni, melainkan mengonversinya menjadi strategi yang terukur. Keputusan untuk bertindak publik, membuka identitasku sebagai pemilik di depan eksekutif yang mengejekku, bukanlah sesuatu yang kujadikan sebagai pertunjukan kekuasaan. Aku tahu konsekuensinya. Perceraian, politik korporat yang ganas, gugatan hukum, dan sorotan publik. Aku juga tahu konsekuensi yang kutanggung jika tidak bertindak. Kultur yang memburuk, korban yang terus diam, dan perusahaan yang perlahan-lahan kehilangan esensi etisnya. Di antara perencanaan teknis, ada hari-hari ketika aku harus berperan sebagai istri di siang hari dan pendiri pada malam hari. Di suatu sore, James membawa beberapa rekan kerjanya ke rumah lagi, kali ini untuk makan malam santai. Mereka membahas angka-angka kuartal, peluang ekspansi, sambil melemparkan 1-2 komentar yang menyinggung. Aku menyimpannya dalam memo pribadi, setiap kalimat, setiap nada. Tidak ada yang spektakuler sendirian, tapi ketika disusun, mereka membentuk pola. Sarah mengingatkanku berkali-kali bahwa tindakan kita harus proporsional. Tujuan kami adalah pemulihan organisasi, bukan kehancuran total tanpa batasan. Kami menargetkan perbaikan struktural, penggantian posisi-posisi yang koruptif, mekanisme penegakan kebijakan yang jelas, kompensasi bagi mereka yang dirugikan, dan penegasan kembali nilai-nilai perusahaan. Jika itu berarti beberapa eksekutif kehilangan posisi mereka karena pelanggaran berat, maka itu adalah konsekuensi logis dari tanggung jawab kami. Tetapi itu bukan pesta. Aku tidak ingin menari di atas kehancuran mereka. Aku ingin melihat perusahaan bangkit lebih baik. Saat persiapan memasuki fase akhir, kami melakukan uji kecil terhadap sistem. Kami menugaskan audit forensik internal yang difasilitasi oleh firma ketiga. Tim legal kami menyiapkan dokumen-dokumen formal yang akan menjadi basis tindakan. Dewan menerima laporan awal dan menyetujui intervensi rahasia untuk menilai kultur kerja. Semua ini disetujui lewat rapat dewan yang notulen dan dibubuhi tanda tangan. Tidak ada yang dilakukan diam-diam tanpa akuntabilitas. Ada satu detail yang selalu mengusikku. Hubungan pribadiku dengan James. Dia bukan musuhku sejak awal. Ia adalah orang yang kucintai, yang kepilih untuk menempuh hidup bersama. Keputusan untuk menempatkannya sebagai subjek tindakan korporat membawa beban moral yang berat. Aku harus memastikan bahwa tindakanku tidak semata-mata personal. Untuk itu, aku berpegang pada satu prinsip. Setiap keputusan harus memiliki dasar fakta dan sanksi yang sesuai menurut kebijakan perusahaan. Bila terbukti bahwa ia menyebabkan kerugian pada karyawan atau melanggar kebijakan etika, konsekuensinya harus dijalankan tanpa pengecualian, sama seperti terhadap siapapun. Privasi pernikahan kami harus dihadapkan dengan tanggung jawab profesional. Di sela-sela itu semua, ada juga momen-momen kecil yang menunjukkan bahwa kami telah menjalankan tugas kami dengan betul. Seorang HR manager senior yang awalnya ragu karena ia takut pembalasan, mengirimkan pernyataan yang menyatakan bahwa ada pola pengabaian atas pengaduan karyawan. Seorang mantan karyawan yang kini menjadi saksi kunci, mengirim email dengan kronologi insiden yang mencatat tanggal dan nama pelaku. Ini bukan drama besar. Ini adalah kepingan-kepingan bukti yang bila digabung menjadi satu gambaran akan menjadi argumen yang sulit dibantah. Sebelum langkah akhir, aku melakukan satu uji terakhir. Mengundang James dan timnya untuk rapat eksekutif yang direncanakan Dewan dengan tujuan membahas restrukturisasi operasional. Di undangan itu, aku sengaja menaruh agenda yang tampak teknis, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
Aku ingin mereka datang dengan santai, seperti biasa. Aku akan membuka rapat itu bukan dengan sentimen pribadi, melainkan dengan fakta yang dipaparkan. Laporan forensik, pernyataan karyawan, timeline yang tak terbantahkan. Aku punya dukungan hukum di sana, dan Dewan telah menyetujui langkah-langkah awal untuk mengeksekusi perubahan jika ditemukan pelanggaran berat. Malam sebelum rapat itu, aku meninjau lagi berkas yang kususun secara pribadi. Di meja kerjaku ada sebuah folder, bukan folder hukum publik, melainkan kumpulan catatan kecil. Kutipan-kutipan komentar James yang kutulis dari memori, beberapa pernyataan karyawan yang diberi cap waktu oleh HR, ringkasan temuan audit independen, dan testimoni dari Peterson yang menggambarkan keputusan-keputusan operasional yang merugikan. Setiap halaman dalam folder itu terasa berat. Di luar, kota berkilau seperti biasanya. Di dalam, aku merasakan paradoks. Di hadapan kekuatan publik yang tak terlihat, aku akan memegang percikan api kecil yang mungkin menumbuhkan api perubahan, atau menghancurkan sisa-sisa yang menempel pada nama baik kami berdua. Aku bangkit dari kursi, menyentuh cincin pernikahanku tanpa berpikir, merefleksikan simbol yang sejak awal tidak pernah kubiarkan menjadi definisi diriku. Ada perasaan kehilangan yang menyusup, bukan karena aku ingin mempertahankan pernikahan itu seutuhnya, tapi karena dinamika yang terjadi di dalamnya tidak lagi sehat. Keputusan yang mungkin kutegakkan esok hari bisa memicu perceraian, dan itu adalah sesuatu yang aku hadapi dengan kesadaran penuh. Namun lebih besar dari rasa kehilangan itu adalah rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Malam itu aku tidak tidur nyenyak. Pikiran-pikiran berputar, bukan hanya perencanaan, tetapi kemungkinan-kemungkinan yang belum kubayangkan. Reaksi media, upaya hukum balasan, tekanan finansial jangka pendek pada perusahaan. Semua itu perlu dihadapi dengan kesiapan struktur. Tim krisis PR, penasehat hukum yang siap menanggung litigasi, dan rencana transisi bisnis agar operasi tidak terganggu. Sarah menenangkan saya melalui telepon pukul 2 pagi. Suaranya rendah dan praktis. Kami memeriksa kembali rentetan bukti, daftar saksi, dan urutan pengumuman. Keesokan harinya, aku memasuki kantor dengan penampilan tenang. Aku adalah pendiri yang bekerja di balik layar, atau istri yang dianggap tidak bekerja oleh suami. Dua identitas yang berjalan paralel selama ini. Hari itu, keduanya akan menyatu di ruang rapat yang sama. Angela Martinez sudah menyelesaikan serangkaian wawancara internal. Peterson telah memberikan ringkasan kecil yang menegaskan pola-pola yang kami curigai. Semua unsur berada di tempat yang tepat. Ketika aku menunggu di koridor, mengatur blazer dan memeriksa berkas, ada detik-detik di mana semuanya terasa hening. Lampu ruang rapat memancarkan celah putih. Di dalam ruangan itu, bahan-bahan yang kutaruh telah menunggu. Laporan audit, pernyataan HR, kronologi kasus. Aku menarik napas panjang. Ini bukan pertunjukan. Ini adalah saat kebenaran diuji di hadapan institusi perusahaan. Pintu terbuka. Mereka masuk tanpa curiga, beberapa dengan canda tawa kecil, yang lain memegang kopi pagi masing-masing. James berjalan masuk dengan gaya yang kulihat selama bertahun-tahun. Percaya diri, sedikit meremehkan. Ia duduk di kursinya, menatap sekeliling dengan tatapan yang mengira ia menguasai ruang tersebut. Aku menaruh folder di meja. Rapat dimulai. Suara-suara di luar sedikit memudar. Aku mengangkat kepala dan dengan suara yang setenang mungkin membuka presentasiku. Dokumentasi itu memantulkan kerja panjang yang kami lakukan. Aku tahu ketika lembar demi lembar dibuka, dinamika yang selama ini tersembunyi akan mulai terurai. Disinilah titik yang memisahkan sebelum dan sesudah. Di sana, di tepi keputusan itu, semuanya menahan napas. Di sana, di tepi keputusan itu, semuanya menahan napas. Aku meletakkan cursor pada slide pertama. Judulnya sederhana, bukan provokatif. Temuan forensik dan rekomendasi. Aku menatap wajah-wajah yang kukenal sepanjang karirku. Beberapa dari mereka berembus lega karena mengira ini hanya soal angka dan efisiensi, bukan persoalan nilai. James menatapku dengan senyum tipis, seperti biasanya. Aku bicara pelan, kata demi kata dipilih untuk menekankan fakta, bukan dendam. Ada pola keputusan yang secara konsisten tidak sesuai dengan kebijakan kita. Aku mulai. Ini tidak sekedar perbedaan gaya manajemen. Ini berdampak pada orang, pada karir, kesejahteraan, dan rasa aman rekan-rekan kita. Aku membuka folder itu dan menyerahkan satu salinan laporan audit kepada setiap anggota rapat. Lampu ruangan memantulkan kertas-kertas yang disusun rapi, grafik waktu, kronologi, dan kutipan-kutipan pernyataan tertulis bersusun. Aku menunjukkan contoh, email yang mengabaikan aduan, notulen rapat yang memperkecil kontribusi karyawan tertentu,
rekomendasi promosi yang didasari hubungan pribadi alih-alih kinerja. Aku tidak berdebat tentang siapa yang merasa tersinggung. Aku menunjukkan kerangka penyalahgunaan kekuasaan yang dapat diverifikasi. Ketika aku menampilkan rekaman rapat internal yang direkam dan dimiliki perusahaan sebagai bagian dari audit, ruangan berubah. Aku memilih klip-klip yang memuat interupsi berulang terhadap manajer wanita, lelucon yang merendahkan, dan keputusan yang mengabaikan proses kepatuhan. Tidak ada manipulasi audio, tidak ada panggilan yang dikarang. Ini adalah catatan yang dihasilkan oleh sistem kami sendiri, ditempatkan di hadapan mereka sesuai prosedur. James menggigit bibir. Ada denyut di pelipisnya. Seorang wanita di tim operasional yang selama ini jarang menatap lurus ke ruang rapat mengangkat kepalanya. Matanya merah, tapi ia tetap hadir. Itu adalah momen kebenaran. Ini bukan masalah pribadi kita berdua di meja makan. Ini tentang orang-orang yang selama ini takut bersuara. Aku menyerahkan kata kepada Sarah. Ia berjalan ke depan, tenang, meletakkan dokumen legal di atas meja. Kami telah bekerja sama dengan penasihat eksternal dan firma audit independen untuk menilai potensi pelanggaran kebijakan internal dan kewajiban fidusia terhadap pemegang saham, katanya. Ia menjelaskan secara ringkas bahwa rekomendasi yang diajukan bersandar pada temuan yang terverifikasi. Pelanggaran kebijakan anti pembalasan, konflik kepentingan dan praktik promosi yang tidak transparan. Kata-katanya padat, teknis namun mudah dipahami. Ia menjelaskan konsekuensi bisnis dan hukum yang mungkin muncul jika pola ini dibiarkan berlanjut. Di pojok ruangan, ketua dewan menatap notulen dan mengangkat alis. Ia telah membaca ringkasan awal seminggu lalu, tetapi melihat bukti konkret di bawah lampu membuat perbedaan. Kami harus bertindak, katanya singkat. Suaranya memberi sinyal yang kubutuhkan. Ini bukan hanya masalah moral bagi diriku. Ini adalah tanggung jawab fidusia bagi dewan. Mereka telah menandatangani mandat itu. Saat itu juga, dewan meminta rekomendasi sanksi. Itu bukan adegan drama televisi. Ini proses korporat. Kami menjalankan protokol, pembekuan sementara akses terhadap sistem bagi pihak yang diidentifikasi sebagai subjek penyelidikan, penunjukan investigator independen untuk menyelidiki klaim lebih lanjut, dan koordinasi dengan tim legal untuk memastikan segala tindakan sesuai peraturan dan melindungi hak semua pihak. Aku menyebutkan langkah-langkah itu bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tapi untuk memperlihatkan bahwa ada kerangka hukum dan tata kelola yang mendasari setiap keputusan. James berdiri, terlihat jelas, nadanya bergetar meski ia berusaha menyamar sebagai tenang. Alex, suaranya menuntut, apa niatmu di sini? Ini akan merusak reputasiku. Ia menatap ke arah beberapa kolega yang duduk dekatnya. Beberapa menatapnya, kebingungan. Kau punya bukti? Atau ini sandiwara? Ia mencoba menjadikan ini personal, berharap emosi akan mengaburkan fakta. Aku menatapnya. Ada masa di mana aku akan membela dia keras. Sekarang, tugasku adalah menegakkan standar. Ini bukan sandiwara. Jawabku tenang. Ini dokumentasi. Ini pernyataan saksi. Ini rekomendasi dewan untuk langkah korektif. Jika kau memiliki pembelaan substantif, tim legal akan memfasilitasi proses yang adil. Ruang itu menegang. Ada sederet orang-orang yang menunggu untuk melihat apakah tindakan akan diambil. Beberapa dari mereka menaruh harapan dalam matanya. Lainnya, yang terbiasa menutup mata atas perilaku semacam ini, menatap layaknya orang yang melihat masa depan mereka berguncang. Keputusan dewan diambil sesuai tata tertib. James dan 2 eksekutif terlibat diberhentikan sementara for cause, berdasarkan bukti yang dihadirkan. Frasa resmi yang menandakan dugaan pelanggaran berat terhadap kebijakan perusahaan sambil menjamin proses hukum yang adil. Mereka diberi hak untuk didampingi legal, untuk mengajukan bantahan, dan untuk prosedur penyelidikan penuh. Proses ini tidak dilakukan di koridor, itu dilakukan sebagai tindakan korporat formal. Aku menandatangani dokumen yang diperlukan sebagai pemegang saham utama dan saksi, bukan sebagai penghakiman pribadi. Ketika pengumuman itu disampaikan, James melepaskan tangannya dari meja. Ada satu gerakan, seolah memutar cincin pernikahannya di jari yang membuat beberapa orang menoleh. Aku tahu mata mereka melihat simbol yang sama. Di bawah lampu, cincin itu tampak lirih. James tidak mengeluarkan protes keras. Ia berdiri lalu pergi. Seorang pengawal keamanan internal menemani dia, sesuai protokol yang kami sepakati agar situasi tidak memanas. Mereka diwajibkan mengosongkan ruang kerja mereka, menyerahkan perangkat perusahaan, dan kehilangan akses ke sistem sampai investigasi selesai. Keluar dari rapat, komentar-komentar bergemuruh di koridor. Beberapa mendukung, sebagian menilai alur keputusan, sebagian lagi hanya ingin tahu detail gosip. Aku berjalan melalui lorong dengan langkah yang terasa aneh. Ringan karena beban lama sedikit terangkat, berat karena akibatnya bukan hanya untuk James, tapi untuk kami berdua secara pribadi. Aku mengingat perkataan Sarah tentang proporsionalitas. Ini bukan tentang membinasakan kehidupan seseorang, melainkan menegakkan standar yang melindungi banyak orang. Tindakan korporat diikuti oleh sekuens komunikasi yang terkoordinasi. Tim PR menyiapkan pernyataan eksekutif resmi yang menegaskan komitmen perusahaan pada integritas, kebijakan anti pembalasan, dan transparansi proses.
Kami mengumumkan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan bahwa langkah-langkah sementara diambil untuk melindungi operasi dan pemegang saham. Pernyataan itu dipergunakan untuk meredam spekulasi yang dapat merusak lebih jauh nilai perusahaan. Ketika pengumuman itu keluar, pasar bereaksi. Saham perusahaan turun sementara. Sebagian klien meminta klarifikasi. Beberapa pihak menunda pertemuan. Itu semua adalah efek nyata dari mengambil tindakan yang benar tetapi berisiko. Selama beberapa hari berikutnya, kami menjalani badai internal dan eksternal. Agen regulator disebut secara umum sebagai otoritas pasar, mendekati kami untuk menyatakan minat mereka pada beberapa aspek tata kelola. Kami berkomunikasi secara penuh kooperatif. Sarah dan tim legal kami menyediakan dokumen yang diminta. Kami siap bekerja sama dengan pihak eksternal. Proses ini bukan tentang menghindari visi hukum, ini tentang membawa kebenaran ke permukaan. Langkah-langkah itu mempertegas bahwa tindakan kami bukanlah vendetta pribadi, melainkan upaya memperbaiki tata kelola dan memulihkan kepercayaan pasar serta karyawan. Reaksi personal sangat beragam. James memulai proses hukum sendiri, mengklaim perlakuan tidak adil. Timnya, sebagian yang benar-benar percaya pada kinerjanya, mengumpulkan penasehat. Ada pula pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk agenda politik internal. Namun sebagian besar karyawan merasakan perubahan atmosfer, ruang aman mulai terbentuk. Beberapa yang selama ini takut akhirnya melangkah maju dengan pernyataan yang lebih detail, dan HR yang mendapat dorongan struktur yang lebih kuat mulai menindaklanjuti laporan yang dulu diabaikan. Di tengah keributan itu, Michael dari tim marketing runtuh. Aku mendapat kabar larut malam, ia ditemukan di apartemennya, luka diri yang serius. Ini adalah momen yang meneguhkan semua kepedulian kemanusiaan yang selama ini kutanamkan dalam strategi. Ketika menghadapi dampak nyata pada individu, tindakan tegas tidak boleh kehilangan rasa empati. Berita itu menyentakku. Michael bukan musuh yang harus dirayakan bila jatuh. Ia adalah manusia yang dalam sistem toksik itu juga mengalami tekanan. Aku mengontak tim HR dan menawarkan bantuan medis serta dukungan keluarga. Kami mengorganisir konseling, akses perawatan dan komunikasi keluarga yang penuh empati. Aku memastikan kompensasi darurat tersedia dan bahwa tim kami memberikan privasi dan bantuan maksimal. Cerita Michael menjadi peringatan keras. Perubahan yang diperlukan sering memiliki korban. Tidak karena niat buruk, tetapi karena cara sistem mengikat kehidupan orang. Aku tidak menutup mata terhadap itu. Kami meningkatkan layanan kesehatan mental perusahaan, menyediakan jalur bantuan rahasia, dan menegaskan bahwa kebijakan penegakan akan disertai mekanisme rehabilitasi dan dukungan. Aku tidak ingin ada lagi orang yang merasa sendirian sampai pada titik bahaya. Sementara itu, Dewan memperkuat tim audit internal dan memperkenalkan rencana transisi kepemimpinan sementara untuk menjaga kesinambungan operasional. Peterson mengambil peran kunci dalam komunikasi dengan tim operasional, posisi yang sebelumnya ia jalankan sebagai planted eksekutif, namun sekarang dijalankan secara terbuka sebagai bagian dari upaya perbaikan. Ia memberikan wawancara internal, menjelaskan temuan dan rekomendasi praktis yang bisa langsung diimplementasikan, proses promosi yang lebih transparan, penguatan peran HR dan pelatihan kepemimpinan yang diwajibkan. Proses hukum berjalan lambat namun pasti. Ada gugatan yang diajukan dari beberapa mantan karyawan terhadap perusahaan, class action yang mengklaim kelalaian struktural. Kami bekerja sama dengan penasehat eksternal untuk menyusun jawaban yang tidak defensif, melainkan reparatif, pengakuan adanya masalah, penawaran penyelesaian bagi mereka yang dirugikan, dan komitmen untuk reformasi. Settlement discussions berlangsung. Di dalamnya kami menegosiasikan paket kompensasi, perubahan kebijakan, serta pembentukan panel independen untuk memantau pelaksanaan perbaikan budaya. Itu bukan pengakuan bersalah mutlak dalam semua tuduhan, melainkan langkah pragmatis untuk memperbaiki kerusakan dan melindungi masa depan organisasi. Nama klien utama kami, Mr. Thompson, muncul di televisi bisnis. Beberapa media menanyakan apakah perusahaan bisa terus dipercayakan. Ia menghubungiku langsung. Suaranya tenang tetapi penuh pertanyaan. Apa yang akan kalian lakukan agar kontrak kami aman? Tanyanya. Aku menjelaskan rencana jangka pendek untuk menjaga layanan, tim transisi yang ditunjuk, dan bahwa komitmen kami terhadap nilai adalah prioritas. Ia mengakui pentingnya tindakan tegas demi stabilitas jangka panjang. Kami merundingkan jadwal transisi dan mengundang Mr. Thompson untuk melihat bukti langkah perbaikan. Dukungan klien berpengaruh semacam itu membantu meredam kepanikan shareholders yang sebelumnya khawatir. Seiring berjalannya waktu, beberapa mantan eksekutif menghadapi konsekuensi profesional yang serius. Mereka kehilangan posisi, beberapa diberi sanksi finansial sesuai perjanjian kerja yang melindungi perusahaan, dan beberapa menghadapi kesulitan reputasi yang mempersulit karir industri mereka. Ini bukan kemenangan pribadi untukku. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan. Namun dampaknya nyata. Beberapa kultus kekuasaan yang selama ini melindungi perilaku buruk runtuh. Di antara para pelaku ada yang merenung, ada yang memilih jalan hukum, ada pula yang mencoba memperbaiki diri melalui pendidikan ulang dan konseling profesional. Dalam proses itu, aku juga menghadapi konsekuensi personal. Perceraian kami bergerak maju. James mengajukan permintaan pisah secara hukum. Ini bukan sesuatu yang kuingin, tetapi aku tidak mengejutkan diri sendiri. Aku telah memegang komitmen untuk bertindak berdasarkan nilai dan aku menerima bahwa harga pribadi harus dibayar. Aku tidak fitnah atau membesar-besarkan. Aku menjelaskan kepada Dewan bahwa konflik kepentingan di pernikahan kami membawa risiko tata kelola, sehingga pemisahan peran adalah tindakan yang perlu. Kami mengatur perpisahan yang terhormat, menyusun pembagian aset sesuai hukum, dan menjaga profesionalisme dalam komunikasi publik. Sementara itu,
aku fokus membangun tim baru yang akan memimpin perubahan jangka panjang. Jennifer Chin, mantan karyawan yang pernah kami rekrut ulang, menjadi simbol pemulihan. Ia dulunya meninggalkan perusahaan karena ketidakadilan yang dialaminya. Kini ia kembali dengan peran kepemimpinan HR yang kuat, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai agen perubahan. Jennifer memimpin program training, menyusun jalur pelaporan yang aman, dan memperbarui struktur penilaian kinerja, sehingga transparansi menjadi norma. Dalam rapat-rapatnya, ia menekankan pada akuntabilitas terukur. Indikator baru termasuk waktu penyelesaian aduan, rating kepuasan karyawan, dan audit independen berkala. Perubahan itu tidak instan. Ada perlawanan pasif, ada kebiasaan lama yang mencoba kembali. Namun budaya organisasi adalah kebiasaan kolektif. Ketika kebijakan baru diberlakukan dan ditegakkan secara konsisten, perilaku lama mulai kehilangan tempatnya. Kami menerapkan pelatihan berulang untuk manajemen menengah, menetapkan mentor yang berprinsip, dan menciptakan jalur pengembangan karir yang berdasarkan kepada hasil dan feedback 360 derajat. Seiring waktu, jumlah pengaduan menurun, bukan karena orang takut, melainkan karena masalahnya memang berkurang. Di sisi hukum, beberapa kasus diselesaikan lewat mediasi yang menghasilkan kompensasi kepada korban dan komitmen perubahan. Regulasi eksternal menutup beberapa aspek yang sebelumnya longgar. Kami menandatangani perjanjian yang mensyaratkan audit independen tahunan. Kami juga menyetujui pembentukan hotline anonim yang dikelola pihak ketiga. Semua langkah ini diambil dengan tujuan mengembalikan kepercayaan stakeholder, karyawan, klien, pemegang saham. Ada momen ketika aku harus berbicara di depan seluruh perusahaan. Aku memilih kata-kata yang sederhana, pengakuan atas kesalahan sistemik, rasa duka atas penderitaan yang terjadi di bawah pengawasan kami, dan komitmen tanpa syarat untuk memperbaiki. Aku menolak nada kemenangan. Tujuan kami bukan melihat siapa yang jatuh, kataku. Tujuan kami adalah memastikan tidak ada lagi orang yang jatuh karena struktur yang membiarkan ketidakadilan bertumbuh. Kisah itu menjadi bahan perbincangan di luar kantor. Media menyorot, beberapa menuduhku ambisius, beberapa memujiku karena keberanian. Aku membiarkannya berlalu. Fokusku tetap pada pekerjaan, memastikan bahwa korban dipulihkan secara adil, bahwa sistem baru bekerja, dan bahwa inovasi tidak terhenti. Waktu membuktikan banyak hal. Permintaan klien stabil kembali. Beberapa proyek strategis yang sempat tertunda dilanjutkan di bawah tim transisi. Dalam semacam ironi yang tak kuharapkan, perusahaan pulih dan mulai menunjukkan pertumbuhan yang lebih sehat. Bukan karena adanya drama, melainkan karena fokus pada tata kelola dan kesejahteraan membawa produktivitas yang berkelanjutan. 6 bulan kemudian, perubahan itu tampak nyata. Indikator kinerja menunjukkan perbaikan dalam retensi karyawan, kepuasan tim meningkat, dan angka beban penyakit mental karyawan menurun karena program baru yang telah diimplementasikan. Saham perusahaan kembali menguat, kali ini ditopang pada dasar yang lebih sehat. Dewan menyetujui rencana jangka panjang yang menempatkan tata kelola dan etika sebagai center of gravity. James menemukan jalannya sendiri. Jika awalnya ia menghadapi kebangkrutan reputasi dan tawaran pekerjaan yang menyusut, ia kemudian memilih langkah yang lebih produktif, program konseling manajemen, studi kepemimpinan, dan pengabdian pada yayasan lokal. Ada yang memandang tindakannya sebagai penebusan, ada yang melihatnya sebagai langkah praktis menghindari hukuman lebih besar. Aku tidak menilai motivasinya secara dramatis. Aku menerima bahwa kehidupan orang berubah dan sebagian akan memilih perbaikan. Michael, setelah perawatan intensif, bertahan. Ia memilih program rehabilitasi, menerima dukungan profesional, dan setelah beberapa bulan, ia kembali ke pekerjaan dengan peran yang direstrukturisasi agar lebih sesuai. Perjalanannya panjang, dan aku tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa perusahaan menyediakan tempat yang aman bagi karyawan yang pulih. Keluarganya memberi ucapan terima kasih tersembunyi, bukan karena kami bersuka cita atas krisisnya, melainkan karena kami bertindak untuk mencegah agar orang lain tidak mengalami hal yang sama. Perubahan budaya juga berdampak kepada klien. Mr. Thompson yang awalnya ragu, membuat pernyataan publik tentang mengapresiasi komitmen kami terhadap perbaikan. Beberapa klien besar lain memilih memperkuat kolaborasi. Mereka menilai integritas perusahaan sebagai indikator penting. Perlahan, reputasi yang dulu goyah mulai diperbaiki, berdasarkan kenangan bahwa perusahaan tidak menutup diri pada masalah, tetapi malah berani menghadapi dan memperbaiki. Dewan yang semula waspada, kini meratifikasi sejumlah kebijakan yang lebih kuat, audit independen tahunan, pembentukan komite etika baru, standarisasi prosedur promosi, dan mekanisme sanksi yang jelas. Kami menempatkan pengawasan yang lebih ketat pada hubungan pribadi yang berpotensi konflik kepentingan. Semua itu terlihat birokratis, namun mereka adalah jembatan antara situasi lama yang merusak dan masa depan yang lebih sehat.
Di luar kantor, kehidupan pribadiku juga berubah. Perceraian diselesaikan dengan cara yang anggun sejauh mungkin. Kami berusaha untuk menjaga privasi demi anak-anak dari pihak keluarga. Mereka bukan pihak dalam konflik ini. Aku belajar melepaskan beban yang tidak perlu. Ada rasa kehilangan tentu saja, namun ada pula kebebasan baru untuk menjalankan peran yang kupilih tanpa kompromi struktural. Di tengah semua perbaikan, aku mendapat kesempatan untuk berbicara di sebuah konferensi kepemimpinan. Di panggung itu, aku menceritakan sebagian dari perjalanan tanpa menyebut detail pribadi yang sensitif, tanpa menunjukkan dendam. Aku berbicara soal tanggung jawab pemimpin, bahwa jabatan bukanlah kekuasaan tanpa batas, melainkan amanah. Kepemimpinan menuntut kesiapan untuk bertindak ketika sistem gagal, bukan untuk menunggu sampai terlalu banyak orang terluka, kataku. Aku menceritakan tentang kesabaran strategi, bagaimana menunggu bukti yang tak terbantahkan memberi legitimasi tindakan yang diperlukan. Banyak orang datang setelah acara itu untuk berterima kasih. Korban yang akhirnya melihat kemungkinan keadilan. Pemimpin muda yang memahami batasan kekuasaan. Ada pelajaran yang kurasakan di dalam diri. Kekuatan empati harus sejajar dengan keberanian bertindak. Aku tidak ingin tindakan ini menjadi dongeng balas dendam. Tujuan perbesar adalah pemulihan. Ketika kami menawarkan posisi kepada beberapa korban yang ingin kembali bekerja, kami memberikan peluang nyata, peran yang memenuhi kapasitas mereka, bebas dari penghalang budaya lama. Jennifer mengawasi program rekrutmen ulang itu. Ia menekankan pada meritokrasi, bukan hanya untuk menutup luka, tetapi untuk memastikan bahwa kesempatan benar-benar tersedia. Pada satu sore, aku berdiri di balkon kantor yang menghadap kota. Angin membawa dingin. Aku memikirkan malam-malam ketika aku menulis ide-ide pada kertas ramen stain di dapur. Ide-ide kecil yang kini ternyata memengaruhi ratusan kehidupan. Ada rasa takjub dan juga kehati-hatian. Aku tidak merayakan kehancuran orang lain. Aku merayakan kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang lebih besar daripada kami. Ketika semua mulai kembali stabil, aku mengambil keputusan publik penting. Membuka identitasku sebagai pendiri kepada publik, bukan sebagai bentuk pamer, melainkan sebagai pengakuan bahwa kepemimpinan harus bertanggung jawab di depan publik. Aku menulis pernyataan yang ringkas, pengakuan terhadap masalah yang telah terjadi, penjelasan tentang tindakan yang diambil berdasarkan evidensi dan proses hukum yang benar, dan komitmen untuk menerapkan perubahan struktural yang berkelanjutan. Responnya beragam, seperti biasa. Namun yang terpenting, langkah itu memberi contoh bagi pemimpin lain, bertindak dengan transparansi ketika keadaan mengharuskan. 6 bulan setelah malam itu, momen ketika gelas kristal berdenting di ruang makan kami, perusahaan telah melewati fase paling sulitnya. Angka finansial pulih, tetapi yang lebih penting adalah perubahan struktural yang tertanam, komite etika, jalur pelaporan anonim, audit berkala, dan kepemimpinan yang dipilih berdasarkan kompetensi. Budaya yang dulunya menyuburkan mikroagresi mulai berubah menjadi sistem yang mendukung. Banyak karyawan yang dulunya takut, kini aktif berpartisipasi dalam membentuk kebijakan tim. Itu adalah kebanggaan terbesar bagiku. Di akhir hari, aku duduk di ruang kerja yang tenang dan menulis sebuah surat internal. Aku menulis untuk mereka yang berjuang dalam gelap. Kami melihat kalian, kami bertanggung jawab. Aku menutup surat itu bukan dengan kata-kata kemenangan, melainkan dengan pengingat bahwa pekerjaan menjaga budaya adalah pekerjaan seumur hidup, bahwa setiap kebijakan harus diberi napas oleh praktik, dan bahwa pemimpin harus siap menerima konsekuensi pribadi demi kebaikan kolektif. Pengalaman itu mengubah cara pandangku tentang kekuasaan. Dulu aku melihatnya sebagai alat untuk mendorong visi. Sekarang, aku memandangnya sebagai amanah yang mesti dilampaui melalui struktur yang kuat. Dia mengejekku karena tidak bekerja. Lalu aku memecat dia dan teman-temannya. Kalimat itu bisa terdengar sederhana dan dramatis. Namun di balik frasa itu ada proses panjang, pengumpulan bukti, konsultasi hukum, perencanaan yang hati-hati, dan tindakan yang berlandaskan akuntabilitas institusional. Tujuan akhirnya bukanlah melampiaskan rasa sakit. Tujuan akhirnya adalah membangun lingkungan yang adil, aman, dan produktif. Jika ada pesan tunggal yang ingin kubagikan, itu adalah ini. Perubahan yang benar jarang kilat. Ia sering lahir dari ketekunan, dari menahan diri untuk tidak bertindak berdasarkan emosi semata, dan dari keberanian mengaktifkan mekanisme hukum dan tata kelola ketika itu perlu. Kepemimpinan yang bertanggung jawab mengakui bahwa kadang harga yang harus dibayar untuk memperbaiki banyak hal adalah kehilangan hal-hal yang dulu dirasa tak terpisahkan. Dan itu harga yang kudukung demi mereka yang selama ini tidak punya suara. Malam-malam kini berbeda. Ketika aku lewat di koridor dan melihat tim-tim kecil berdiskusi dengan intensitas yang baru, bukan ketakutan lama, melainkan fokus pada pekerjaan. Ada rasa lega. Itu bukan karena aku berhasil menghukum seseorang. Itu karena kita berhasil menciptakan kondisi di mana pekerjaan dan martabat bisa berjalan beriringan. Aku tidak menutup cerita ini dengan rasa sombong. Ada rasa duka atas keretakan yang terjadi.
dan empati yang terus mengalir untuk mereka yang terluka. Namun ada pula kepuasan batin yang tak terkait dengan rasa menang. Kepuasan melihat struktur yang lebih adil terbentuk, melihat karir yang dibangun lagi atas dasar merit, dan melihat orang-orang yang pernah diam kini bersuara. Jika Anda mengikuti perjalanan ini sampai akhir, terima kasih. Cerita seperti ini bukan hanya tentang dramatika satu peristiwa, mereka tentang bagaimana kita membentuk organisasi yang lebih manusiawi. Jika Anda ingin mendengar kisah lain tentang kepemimpinan, strategi dan reformasi, kisah yang membahas bagaimana tanggung jawab dapat mengubah nasib banyak orang, ikuti channel ini dan bergabunglah dalam diskusi. Tuliskan pendapat Anda di komentar. Apa yang menurut Anda sejatinya menandai kepemimpinan bertanggung jawab dalam menghadapi krisis budaya? Terima kasih telah mendengarkan.